Oke, halo guys. Jadi di sini aku akan ngejelasin tentang cara menggambar sesar, strike, slip. Nah, jadi di soal itu didapatkan data yaitu 120 derajat E, 85 ini N, 85 SW. Nah, kemudian dengan adanya pembelokan sungai, ketika ia berjalan dari arah strike sesar, ia menjumpai sungai di sisi kanan. Jadi yang pertama itu dia dengan strike sesar yang itu ketemu sungai di sebelah kanan dulu, misalnya yang dari sini jalan. Nah, kemudian setelah melanjutkan perjalanan, ia menjumpai sungai di sisi kirinya. Jadi kayak orang tuh jalan cek, ternyata bertemu di sebelah kiri. Ini kan merupakan dia sesar kanan atau disebut dengan dekstral. Nah, gambar inilah yang nanti akan menentukan bentuk dari si sesar yang akan kita gambar. Nah, kemudian juga aliran sungai setelah melanjutkan perjalanan, ia menjumpai sungai di kirinya. Nah, ada perlapisan diketahui juga. Perlapisannya itu dengan orientasi N100 derajat E garing 40 SE. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yakni langkah yang kita lakukan yang pertama kan ada 2D dan 3D. Ini 2D, ini tuh berapa? Ini tuh dia gambarnya 90 ya benar 90 derajat kan. Nah, kalau nanti di 3D dia jadinya gini. Aku buat sini aja ya. Nah, ini 3D, jadi kita kayak tulis dulu ininya. Nah, kemudian ini. Next, kemudian ini N, ini biasa E, ini S, ini W. Nah, kita kan lihat kan bahwa itu tuh 120 derajat. Kita perhatikan N 120. Kalau misalnya di 2D N 120 derajat itu kan di kuadran 2 kan. Sini N 120 derajat. Nah, kemudian di 3D ini juga pasti dia ada di sekitar kuadran 2 kan. Tapi di sini tuh berbeda. Nah, berbeda kalau misalnya di kuadran 3G ini jadinya kayak gini. Jadi kita harus sekarang jadi misalnya ini 45 derajat ya. Kita buat dulu untuk 45 derajat. Kemudian otomatis di sebelah ini. Nah, untuk sebelah ini 135 derajat. Jadi kita buat patokannya, maksudnya kayak kalau 3D 45 derajat, ini tuh 35 derajat. Kalau misalnya 2D ini 90 derajat untuk tegak lurusnya. Nah, kan udah didapatkan nih 3D seperti ini dan 2D seperti ini. Nah, otomatis ini kan di kuadran 2 nih, 120 derajat. Nah, kita konversikan 2D itu ke 3D. Nah, caranya gimana sih? Nah, caranya itu tuh kita pastinya 120 derajat itu kan berada di kuadran 2 kan, karena kita ngikut si 2D-nya. Otomatis di 3D-nya pasti dia ada di kuadran 2 juga. Nah, di kuadran 2 ini berapa derajat? 135 derajat kan. Nah, jadi kita tulis 135 derajat per 2D-nya berapa? 2D-nya di sini kan 90 derajat. Nah, tulis 90 derajat. Yang kita cari itu di 3D, berarti di sini X per. Nah, yang ini nih cara mencari si 90 yang di bawahnya ini diketahui stripe itu kan N 120 derajat E kan. Nah, kemudian ini kan 90. Terus ini tuh 120 kan. Nah, terus 90 120 ini berapa? 30 derajat kan? Nah, 30 derajat berarti kita tulis di sini 30 derajat karena ini tuh punyanya sih 2 dimensinya. Ini 2D, ini 3D. Nah, setelah itu ya udah dikali-kaliin aja berapa jadinya? 135 dikali 35 dikali 30 sama dengan 4050 sama dengan 90x. X sama dengan 45 derajat. Jadi, untuk strike-nya itu tuh 45 derajat dari si E-nya ini. Jadi 45 derajat berapa? Ya, anggap di sini. Aku pakai garisnya. Ini kan ini untuk si strike-nya. Oke. Nah, udah diketahui, sekarang kita tinggal garisin aja nih si ininya. Kita buat garis berarti aku ulang aja biar lebih rapih ya. Aku jalan juga nggak apa-apa. Nah, jadi kita buat garis panjang dari garisnya terserah mau 2 cm, 3 cm juga nggak apa-apa. Jadi ini digaris, kemudian garis juga ke atasnya. Kalau misal buat patokan di sini juga nggak apa-apa, patokannya sini aja. Oke, ini garis 30 garis dulu. Oke, garis. Nah, ternyata nih diketahui juga dipnya ternyata dia 85 derajat. 85 derajat untuk dip. Nah, karena di sini itu bidangnya udah 90 derajat, ya kan?
Jadi kita ngukurnya ini, kita tarik garis anggap ya. Nah, kita ngukurnya pakai busur derajat dari sini ke sini. Itu tuh harus 85 derajat. Ya, anggap dikit aja lah dia gesernya. Nah, gini kan. Jadi kita hapus aja di sini. Nah, jadi dipnya tuh 85 derajat. Nah, kemudian kita tarik garis deh. Nanti aja nggak apa-apa kalau tarik garisnya. Nah, kemudian, kita kan udah diketahui bahwa untuk sesarnya itu tuh sesar deksal kan. Jadi yang ini maju, yang di sebelah kiri itu agak mundur gitu. Nah, kita buat juga nih dengan senti yang sama. Ini untuk jaraknya itu dibebasin aja. Nah, jadi aku mau di sini, kemudian kita buat juga garis. Kita buat garis. Kayak gini. Tingginya juga sama ini guys. Nah, kita juga bakal mencari dipnya itu di sini. Jadi ngukur dipnya itu dari yang penting dari sini. Berarti nanti itu 85 derajat. Karena di sini tuh karena sama kan. Nah, sini 85 derajat, otomatis di sini 85 derajat. Itu kayak logikanya tuh kayak gini. Ini 85 derajat dan sini juga 85 derajat. Gitu, oke? Nah, jadi kita samain aja nih garisnya, agak merah dikit. Karena kan dip ya. Sip. Nah, ini rapiin aja. Nah, udah begitu. Udah dapat. Jadi begini deh garisnya. Kalau misalnya mau nulis, mau gambar si sungainya itu juga nggak apa-apa, ditulis aja. Nah, next kita mencari apa namanya itu? N100E. Kita cari perlapisan. Diketahui bahwa N100 derajat E garing 40 SE. 40 SE kan. Nah, and then kita cari dulu, kita proyeksikan dulu sama-sama si 100 derajat ini. Kira-kira N100E, kita kembali lagi ke 2 dimensi ya teman-teman. Ini E, N, ini 2 dimensi, ini S. Ini tuh 90 derajat kan. Nah, kemudian ini 100 derajat. Kalau misalnya di 100 derajat ini itu otomatis kan dia kelebihan di sini kan, 100 derajat. Nah, ini tuh kuadran 2 juga. Nah, untuk di 3D juga sama, dia kuadran 2. Jadi untuk perbandingannya itu sama aja kayak yang tadi. Jadi 135 derajat, ini juga sama 90 derajat, sama dengan X per. Nah, untuknya ini itu tuh 90, ini 90 kan. Nah, untuk kesini tuh berapa? Selatnya itu kan 10 derajat kan, jadi tetap 10 derajat. Jadi tinggal dikali juga 135 dikali 10, 3 dikali 10, 1350 sama dengan 90x. X sama dengan, nah jadi hasilnya 15 derajat untuk lapisannya. Nah, cara ngukurnya gimana sih? Ini cara ngukurnya sama aja. Kalau semisal dari tengah-tengah juga oke, nggak apa. Kalau misalnya dari aku ukurnya sih dari sini ya, lebih enak sih ganti dulu. Nah, ini dari sini juga bisa ngukurnya, nggak apa-apa. Tapi samain garisnya yang ini dengan yang ini tuh samain. Nah, oke. Aku pakai yang sini aja deh. Bentar guys. Nah, oke, aku pakai di perpotongan ini aja biar gampang ya. Sini, biar gampang perpotongannya. Jadi kita buat garis juga, dibantu pakai ini. Nah, jadi ngukurnya dari mana nih sayangku? Nah, ngukurnya di kuadran 2 juga. Kuadran 2 benar, kuadran 2 berarti 15 derajat sini kan, 15 derajat dari si E nya itu. Nah, anggap logikanya itu tuh kayak 15 derajat dari si E ini. 15 derajat, cuman karena di ujung itu kan kayak enggak kelihatannya, jadi garisnya udah analogikan di sini aja, itu sama aja jadinya. Ya udah garis aja, set, garis ini 15 derajat, ini untuk lapisannya. Nah, ini boleh dihapus lah ya, karena udah dapet. Oke, nah nanti juga untuk jaraknya juga sama aja. Nah, kemudian untuk yang sebelah ini tuh kita 15 derajat juga, tapi sebentar guys, aku agak bingung lagi. Nah, 15 derajat kan, udah kita untuk sentimeternya tuh samain aja nggak apa-apa. Jadi ini juga di sini, ini juga 15 derajat ya teman-teman. Jadi ini untuk perlapisan batu baranya. Nah, untuk si dip dari perlapisan itu gimana sih dipnya? Nah, dipnya itu kan tadi diketahui bahwa dipnya itu 40 derajat SE kan. Nah, 40 derajat SE itu yang pertama kita cari di sini. Di sini itu sudutnya berapa ya? Kan dip ya. Nah, sudutnya itu ternyata 45 derajat. Diukur aja, disesuaiin. Nah, kita pakai 45 derajat itu untuk mencari ukuran dipnya di bagian 3 dimensinya. Jadi perbandingannya itu menjadi 45 derajat per
90 derajat sama dengan X per 40 derajat kan dipnya ya udah baru aja 40 derajat langsung. Jadi 40 dikali 45 berarti 800 derajat sama dengan dibagi sama ya 850 X sama dengan 20 derajat. Nah jadi dipnya itu 20 derajat. Nah ukur dipnya dari sini, kayak tulis lah busurnya tuh dari sini. Terus berapa ternyata di segini, ini 20 derajat. Nah udah sih, bersihin aja. Udah deh guys, tamat deh. Jadi inilah gambar dari sesarnya. Terima kasih.